Sama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah pekan lalu ya. Kita bersua dalam kajian rutin setiap Rabu ya. Rabu ba'da Isya jam 8. Hari ini kita bertemu lagi dan mohon izin tadi saya agak telat masuk ya. Sekarang masih atau sudah lagi berada di Hotel One Awan dekat bandara ya. Persiapan untuk keberangkatan umroh bulan apa namanya besok hari. Kita di manasik ya. Dan eh, hari ini menginap di Hotel One, besok persiapan berangkat. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT, diberikan kelancaran ya dan kembali ke tanah air dengan selamat. Oke, baik. Eh, aja sinyalnya apakah bagus? Eh, bagus, Ustaz. Lanjut aja. Wifi hotel ini. Jadi eh, mohon info kalau kurang bagus ya. Terakhirnya kita masih membahas tentang Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Saya coba buka lagi WA dengan Kang Dimas ya. Kalau tidak salah kita sudah masuk pembahasan tentang Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terakhir ya. Dan hari ini kita akan bahas manajemen pemerintahan Umar. Ya, jadi kita sudah masuk ke Khalifah Umar bin Khattab dan masuk pembahasan tentang manajemen pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas Umar sebelum Islam, di masa Rasulullah, dan di masa Abu Bakar. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba uh, kulik gitu ya. Coba kita ambil inspirasi bagaimana Umar mengurus negara atau pemerintahan pada masanya. Termasuk juga mungkin nanti kita akan coba bahas lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga pemerintah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Jadi sebagai cerminan ya seorang negarawan ya, di antara sekian banyak sahabat Nabi itu mungkin Umar ini yang paling banyak bisa kita ambil keteladanannya ya. Ini bukan berarti menafikan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Artinya 2 tahun setengah masa pemerintahan Abu Bakar juga sangat banyak yang bisa kita teladani ya. Demikian juga dengan Osman. Tapi Omar ini luar biasa. 10 tahun memerintah, banyak hal-hal baru yang bisa kita ambil, bahkan termasuk mungkin sistem memilih pejabat, ya, fit and proper-nya, kemudian bagaimana mengganti pejabat sebuah daerah, ya, itu masih relate banget dan bisa kita gunakan. Ya. Sepengetahuan saya bahkan beberapa ormas ya, dalam proses pergantian pengurusnya itu menggunakan sistem yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Misalnya beberapa ormas atau mungkin partai bahkan ada yang menggunakan istilah Dewan Syuro, Majelis Syuro. Nah itu sistem Umar bin Khattab sebenarnya. Ya. Kalau Abu Bakar kan enggak. Abu Bakar ya pakai surat wasiat dia. Jadi sebelum meninggal dunia dia tulis surat wasiat dan kemudian Umar jadi khalifah ya. Kalau Utsman kan bahkan tidak wasiat apapun dan meninggal langsung secara aklamasi dipilih oleh masyarakat Ali untuk jadi khalifah ya. Nah kalau Ali nunjuk anaknya sendiri. Ya. Kalau Umar tidak. Jadi Umar itu menarik. Umar itu ya ketika dia akan meninggal dunia dia tidak nunjuk seorang pun, malah dia bikin tim, bikin tim yang di mana setelah beliau meninggal dunia tim ini rapat 6 orang dan disepakatilah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah sistem seperti ini banyak digunakan hari ini. Beberapa ormas termasuk sekarang Muhammadiyah, NU, ya, kemudian partai politik misalnya PKS, kemudian Al-Irsyad atau yang lainnya banyak menggunakan sistem ini. Ada yang namanya Dewan Syuro, ada Majelis Syuro. Mereka menentukan struktur pemimpin atau pimpinan utama dalam pucuk sebuah organisasi. Ya. Nah, oke baik. Mohon izin saya coba share screen ya supaya kajian kita fokus. Manajemen pemerintahan Umar Khattab. Ah ini, oke. Baik. Hmm, nah, ini slide ini bisa coba kita telah bersama ya. Pertama,
Umar bin Khattab membagi wilayah ke beberapa daerah. Ya. Kami yang tinggal di Jawa Barat, ya, ini lagi hangat diskusi tentang hal ini karena ada isu Jawa Barat itu satu provinsi akan dibagi menjadi lima provinsi. Wah ini pro kontra. Kalau termasuk yang kontra saya ya, karena kebanyakan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, waktu itu bukan membagi wilayah sebenarnya, tapi memastikan bahwa setiap wilayah itu ada kepala daerahnya. Jadi eh, dipetakan gitu ya. Ini wilayah Syam, ini wilayah Bahrain, ini wilayah Yaman, ini wilayah Hijaz ya. Jadi masing-masing dibagi sedemikian rupa supaya apa? Supaya ada yang bertanggung jawab. Nah, di masa Abu Bakar Siddiq ini belum sempat. Ya, belum sempat. Ditambah lagi dengan wilayah kekuasaan Abu Bakar waktu itu belumlah begitu luas. Tapi di masa Umar ini sudah sangat luas. Sampai Umar sendiri menahan diri untuk melakukan ekspansi karena sudah begitu luas kekuasaan kaum muslim. Ya. 10 tahun memerintah, Umar berhasil mengambil alih ya, wilayah Syam dari kekuasaan Romawi ya. Wilayah Syam itu hari ini 4 negara jemaah, empat negara. Lebanon, Suria, Palestina dan kemudian Yordania ya. Itu satu provinsi dulu di masa Umar. Provinsi yang gubernur paling lama Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Kemudian Mesir, Mesir itu satu provinsi dulu. Kalau sekarang negara sendiri, dulu provinsi Mesir ya. Gubernur yang membebaskan Mesir ini terkenal ya, Amr ibn As ya, yang sampai akhir hayatnya dia menjadi gubernur wilayah Mesir. Kemudian Bahrain, ya, Bahrain hari ini negara dulu termasuk provinsi. Ya. Di antara sahabatnya yang pernah dikirim ke sini menjadi kepala daerah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah sempat menjabat sebagai waliul Bahrain. Ya. Negara apalagi Oman, ya Oman, ya, Oman itu sempat dikepalai oleh Amr bin As pernah dikirim ke situ dan beberapa pejabat juga dikirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengangkat kepala daerah untuk setiap wilayah. Jadi setiap wilayah tadi setelah dibagi ada kepala daerahnya, wali yang disebut waliul Basra, waliul Kufah ya, waliul Syam ya, eh, kepala daerah lah. Nah, tidak bisa dipisahkan misalnya apakah dia wali kota atau gubernur. Nah, ini kan pembagian yang sekarang. Kalau dulu dia langsung dibawa kendali Umar. Jadi langsung pertanggungjawabannya kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau demikian sederajat dengan provinsi, ya langsung bertanggung jawab kepada kepala negara ya. Mengangkat kepala daerah untuk si wilayah dengan kontrol utama tetap di pemerintahan pusat. Jadi nyantolnya ke Umar bin Khattab. Umar semua yang kendalikan. Dan karenanya di antara eh, kekuatan kepemimpinan Umar ya, tampak sekali saat dia mengendalikan kepala daerah itu. Jadi dia selalu melakukan komunikasi, bahkan hal-hal yang detail banget ya, laporan dari para penduduk tidak luput dari pengawasan Umar Khattab. Nanti kita akan lihat misalnya bagaimana ada yang laporin Ammar bin Yasir ya nggak ngerti wilayahnya. Jadi netizen ya atau penduduk Kufah itu laporan ke Umar bahwa kepala daerah Kufah itu nggak ngerti wilayah Kufah. Ya. Nanti ada yang ngelaporin misalnya Sa'ad bin Waqqas ya, bikin rumah mewah ya. Kemudian disampaikan kepada Umar ya. Kemudian nanti ada yang laporan juga Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya, Sa'id bin Amir al-Jumahi sebagai pimpinan kepala daerah daerah Hims ya, Hims ya, sebuah kota yang berada di daerah Damaskus hari ini ya. Nah, semua by kontrol Omar ya. Jadi betul-betul Omar yang mengontrol. Dan mungkin secara prinsip ini yang kemudian membedakan Abu Bakar dan Umar dalam pemerintahannya. Jadi Umar itu sentralistik gitu mungkin ya. Betul-betul dia yang mengendalikan semua ya. Kalau Abu Bakar tidak, Abu Bakar itu memberikan kebebasan kepada para pejabatnya untuk berkreasi. Ya. Misalnya Khalid bin Walid itu diberikan kebebasan untuk memutuskan hukuman ya bagi orang-orang yang bersalah di wilayahnya ya. Tapi Umar tidak. Umar betul-betul leadershipnya kuat. Dia membuat aturannya bahwa kepala daerah itu tidak boleh ngasih duit kepada orang. Bagi-bagi duit itu nggak boleh. Ya, kalau mau izin saya dulu kata Umar. Ya, bisa diizinkan, bisa juga tidak. Jadi sampai hal-hal seperti itu. Ya. Kepala daerah juga tidak boleh mengutip uang dari rakyat.
ya. Kecuali atas izin Umar untuk kebutuhan tertentu, ya. Mencatat harta kepemilikan calon pejabat sebelum dan setelah menjabat. Ya. Jadi ketika Umar Al-Khattab akan mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat, entah itu kepala daerah atau jabatan yang lainnya, nah Umar harus tahu kekayaannya berapa. Nah, jadi sebelum ada KPK dan kemudian lembaga-lembaga pemerintahan hari ini gitu ya, melakukan hal seperti ini, Umar sudah melakukan. Dia buktikan misalnya ketika Umar memanggil Abu Hurairah, dipanggil Abu Hurairah, dan Abu Hurairah datang. Kata Umar Khattab, ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah, walaituka alal Bahrain. Saya angkat Anda sebagai pemimpin ya, wilayah Bahrain. Al-Bahrain kata Abu Hurairah. Abu Hurairah katanya, Bahrain ya. Dia kaget gitu ya. Nah, tapi tidak menolak. Sebelum Abu Hurairah berangkat ke Bahrain, ya Umar meminta stafnya Aslam untuk mencatat kekayaan Abu Hurairah. Yang dimana Abu Hurairah sempat kaget waktu itu. Kata Umar, ya Aslam, mencatat kekayaan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Umar, apa yang saya punya, apa yang saya miliki? Rumah saja tidak punya. Itu kan termasuk ahlu sufa ya, yang tinggal di pojokan belakang Masjid Nabawi ya. Jadi apa yang perlu dicatat? Kata Umar, hakadha na'malu bi umalina. Begini kami memperlakukan pejabat kami, kata Umar. Dicatat dulu kekayaannya, ya, nanti setelah menjabat, berhenti atau dipecat atau dialihkan ke jabatan lain, dicek lagi tuh kekayaannya. Kalau terjadi lonjakan, ya, lebihan gitu kan, yang tidak masuk akal ya, selama memerintah, bisa jadi disita diambil. Dan ini terjadi pada diri Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid akan menjadi waliul Qinsrin ya, menjadi pejabat di daerah Qinsrin, masih di wilayah Syam ya, hartanya 60.000 dinar. Kekayaan Khalid. Nah setelah ini menjabat, ternyata menjadi 80.000 dinar, bertambah 20. Nah, oleh Umar diambil dan dimasukkan ke kas negara. Demikian kira-kira ya. Jadi mencatat harta kepemilikan calon pejabat sebelum setelah. Nah, saya nggak tahu apakah kalau ini dipraktekkan di Indonesia, di kita, apakah bisa meredam ya, keinginan-keinginan para pejabat untuk korupsi atau tidak. Atau jangan-jangan seuzonnya ya malah diakalin gitu ya. Jadi uang-uang dia, mobil-mobil dia, tanah-tanah dia ya, tapi atas nama orang lain. Nah, atas nama tetangganya, atas nama ponakannya ya. Jadi begitu dicek oleh KPK atau lembaga keuangan meriksa nggak ketahuan ya. Mungkin gitu ya. Kan makanya perlu iman tadi itu ya. Jadi ketika sistem diterapkan tapi tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat juga akan bisa diakali ya. Melarang pejabat berbisnis. Nah, ini sempat kontroversi ya, karena cukup banyak juga para pebisnis yang kemudian diangkat oleh Umar menjadi pejabat dan mereka menolak. Ya, tapi kata Umar, Umar punya alasan. Kalau Anda berbisnis, ya, selain akan menyita waktu Anda untuk ngurus rakyat, karena sibuk berbisnis, bisa jadi apa? Konflik of interest. Ada kepentingan. Ya, jadi kalau pejabat berbisnis itu pasti ada kepentingan. Sehingga kata Umar, kalau mau, oke, kalau enggak, silakan Anda mundur dari jabatan dan berbisnis puas silakan. Ya. Tapi kalau tidak, maka kami akan menggaji Anda ya, dan tidak perlu berbisnis. Termasuk ini bahkan diterapkan jemaah sekalian sebelum Umar jadi khalifah di masa Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu pada hari ini dia dilantik menjadi khalifah, maka 2-3 hari kemudian dia sudah mau pergi ke pasar, dia bisnis. Kata Umar, ya Abu Bakar mau kemana? Kata Abu Bakar, ya nyari makan lah bisnis. Ya kan? Saya kan pedagang. Ya. Kata Umar, tidak, jangan. Ya. Tapi sisihkan uang kas dan gaji. Ya. Umar juga demikian. Dia menyiapkan gaji untuk para stafnya. Melarang pejabat hidup mewah. Bahkan dianjurkan hidup sederhana. Nah, ini juga manajemen kebijakan Umar bin Khattab. Bukan berarti miskin bukannya, tapi bergaya hidup mewah. Setelah berhasil menaklukkan daerah Basrah yang dulu berada dalam kekuasaan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi waliul Basrah, ya, menjadi gubernur Basrah. Suatu saat dilaporkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini bikin rumah mewah besar bertingkat, ada balkonnya begitu di atas, ya. Ada satpamnya yang jaga besar sekali di pusat kota Basrah.
dilaporin ke Umar. Umar bin Khattab segera ngirim surat ke Sa'ad bin Abi Waqqas untuk merubuhkan rumah tersebut. Kata Umar, hancurkan istana. Sebab para pejabat tidak boleh hidup mewah. Dia akan menjadi sorotan masyarakat dan akan menimbulkan kecemburuan sosial atau mungkin juga hal-hal yang dicurigai dari mana dia dapat duitnya. Nah, beda hal kalau dia pengusaha, nggak masalah gitu ya. Nah, maka surat ini ternyata tidak digubris oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia merasa dirinya benar gitu kan. Uang-uang dia bukan uang siapa. Sa'ad bin Waqqas itu jauh sebelum menjadi pejabat, dia orang kaya. 15 tahun usia sudah jadi pengusaha ya. Jadi dia tetap dengan prinsipnya ya. Rumah-rumah saya, uang saya, bukan uang negara. Dia bikin pakai uangnya sendiri. Tapi Umar tetap, dan akhirnya Umar datang ke Basra ya. Sebelumnya dia memberikan ultimatum kepada Sa'ad bin Waqqas. Kata dia apa? Ya Sa'ad, Anda pilih dua. Satu di antara dua. Robohkan istanamu atau engkau mundur dari jabatan. Silakan mengundurkan diri. Dan karena Sa'ad bin Waqqas tidak menggubris, merasa dia benar, Umar datang ke Basra, memerintahkan untuk merobohkan rumah Sa'ad bin Waqqas, dan Sa'ad pun dipecat. Dua-duanya hilang gitu ya. Namun dasar para sahabat, begitu luar biasa mereka, tidak berontak, tidak maki-maki, tidak, mereka santai saja. Bagi mereka harta bukanlah segalanya, jabatan adalah suatu yang sangat berat, sehingga ketika diberhentikan tidak ada penyesalan bagi mereka ya. Jadi Sa'ad bin Waqqas, dan tidak ada berubah dari Sa'ad bin Waqqas, dia tetap menjadi pengusaha sampai kemudian nanti diberikan usia yang panjang ya, karena beliau termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir wafat ya, yang meninggal dunia di usia 83 tahunan ya, sama dengan Utsman bin Affan ya. Nah, eh, pejabat tidak boleh memberi atau menerima harta di luar gaji. Ya. Tidak boleh memberi ya, atau menerima. Jadi kalau di sekarang ada istilah memberi pejabat bagi-bagi duit, itu bisa masuk money politik sekarang ya. Dan pejabat menerima uang itu bisa jadi gratifikasi. Nah, jadi sebelum aturan-aturan hari ini dibuat, Umar sudah mempraktekkan itu. Umar melarang sama sekali pejabat bagi-bagi duit. Sampai yang pernah kena teguran keras itu Khalid bin Walid. Ketika dia menjabat sebagai gubernur Kensrin, ya, diisukan bahwa Khalid ini bagi-bagi duit. Siapa yang dikasih? Para penyair. Nah, masalahnya dulu para penyair itu kalau sekarang mirip-mirip wartawan, bahkan mirip-mirip buzzer. Jadi kalau Anda pengen terkenal, kalau Anda pengen namanya baik, maka bayarlah seorang penyair. Maka dia akan bikin syair dan melambungkan nama baik Anda. Jadi ada kesan kurang bagus ya, waktu itu tentang praktek ini. Dan Umar melarang. Umar melarang pejabatnya ngasih siapapun kecuali atas izin Umar. Nah ini Khalid ketahuan memberikan uang kepada para penyair ini. Ya. Uh, Diutuslah Bilal bin Rabah untuk memastikan hal ini dan ternyata betul. Pertanyaannya adalah Khalid bagi-bagi duit pakai duit siapa? Duit pribadi atau duit negara? Ya. Kalau duit negara jelas ini penyalahgunaan wewenang ya. Dan kalau dana pribadi ini termasuk suatu hal yang boros, nggak boleh dua-duanya. Dan Umar akhirnya memecat Khalid bin Walid ya, karena dia ketahuan bagi-bagi duit ya. Jadi tidak boleh memberi ya, dan tidak boleh menerima. Ya. Jadi kalau menerima, Umar pernah mengirimkan ulang karpet yang dikirim oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dari Basra dikirim balik, tidak boleh. Ya, dikembalikan oleh Umar ya. Demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lainnya. Memberikan sanksi keras bagi pejabat dan atau keluarga pejabat yang melanggar. Nah, jadi saat Umar jadi khalifah, maka dia mengumpulkan keluarga, dikumpulin semua. Dan kemudian diberikan penjelasan. Saya, kata Umar, akan melakukan membuat peraturan begini, dan sanksinya ini. Kalau kalian yang melanggar, keluarga khalifah, keluarga pejabat, hukumannya 2 kali lipat. Jadi kalau sekarang enggak. Justru kalau keluarga pejabat, justru dimaafkan. Ini enggak. Justru karena ada keluarga pejabat,
hukumannya 2 kali lipat. Ini mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan pada saat itu ya. Nah, pejabat negara ya versi Umar ya. Bagaimana karakter beberapa pejabat negara itu ya dulu. Pertama, kuat fisik dan amanah. Ya, kuat fisik dan amanah. Ini alasan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Syurahbil bin Hasan diangkat oleh Umar karena dua orang ini ya memiliki fisik yang kuat dan dikenal juga dengan amanah. Ya, jadi bukan hanya fisik ya, tapi juga amanah. Ini karakter Nabi Musa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Qasas ya. Fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi karakter seorang pejabat itu ya qawi al-amin. Kuat lagi terpercaya. Ya, jangan sampai fisiknya kuat tapi tidak amanah. Atau misalnya dia bisa mengemban amanah tapi tidak punya kemampuan fisik yang bagus. Dalam catatan Umar, ini tidak layak menjadi seorang pemimpin pada waktu itu. Pemimpin itu harus kuat, fit badannya. Gitu ya. Memilih yang berilmu di antara orang-orang yang sama-sama beriman. Jadi kalau ada orang-orang beriman sama nih, maka yang diangkat jadi pejabat adalah yang berilmu di antara orang-orang beriman tersebut. Tapi disclaimer dulu ya, mereka beriman semua. Ya. Nah, sama beriman semua. Nah, dipilih yang paling banyak ilmu. Jadi bagi Umar bin Khattab ya, pejabat yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus itu penting ya. Pejabat yang jelas track record pendidikannya begitu kira-kira ya. Saya tidak ingin menyinggung ijazah-ijazah ya. Jadi pejabat ya versi Umar Pak yang jelas ilmunya ya. Maka pejabat-pejabat di masa Umar itu tidak ada orang yang gak jelas ilmunya ya. Kita ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari seorang ulama ya. Kita ketemu dengan Abu Hurairah ya, periwayat hadis ya. Atau kemudian sebagai Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir. Ya. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam bahkan memiliki ilmu pengetahuan yang bagus dengan track record yang bagus. Menguasai pekerjaan atau profesionalisme. Nah, jadi bukan hanya berilmu, bukan hanya beriman, bukan hanya kuat fisiknya, bukan hanya amanah, tapi juga harus profesional. Apa maksudnya? Pada kisah Ammar bin Yasir tadi, ketika dia dilaporkan oleh penduduk Kufah, jadi penduduk Kufah ini memang rewel ya, dan di masa Umar, Kufah itu termasuk wilayah yang paling sering diganti pejabatnya, karena apa namanya rakyatnya itu sangat selektif dalam memilih pemimpin dan relatif agak sulit diatur. Nah, suatu saat warga Kufah ini laporan ke Umar bahwa kepala daerah mereka Ammar bin Yasir, seorang sahabat terkemuka, nggak ngerti wilayah Kufah. Ya, memang Ammar bukan orang Kufah. Ammar kan orang Mekah. Ayahnya Yasir namanya meninggal ketika disisir oleh kafir Quraisy. Ibunya adalah Sumayyah, ya, menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ya. Dilaporkan, dipanggil oleh Umar, dites. Umar yang menanyakan beberapa tempat ya, di Kufah dan Ammar tidak ngerti. Oleh Umar diberhentikan. Ammar dipecat bukan karena korupsi, bukan karena nggak mau sholat, bukan karena mau suka judi, bukan. Bukan tidak amanah, bukan. Tapi tidak menguasai wilayahnya. Ya, tidak menguasai daerah kekuasaannya. Ya. Dan ini dianggap tidak profesional. Oleh Umar diberhentikan. Ya. Tidak mengangkat pejabat dari keluarga dan kerabat. Nah, ya, jadi dihindari semaksimal mungkin. Ya. Malah saat Umar akan meninggal dunia, ya, dibunuh oleh Abu al-Fairuz ya, andai dia berwasiat, Abdullah bin Umar lah yang menjadi khalifah setelahnya, maka clear, selesai. Tidak ada yang protes. Karena sungguh putra Umar yang namanya Abdullah itu sangatlah layak menjadi pemimpin. Ya, dia betul-betul seperti copy paste Umar ya, tentang kezuhudannya, tentang kesolehannya. Tidak ada yang menyangkal dan tidak ada yang protes. Ya. Tapi Umar tidak mau. Bahkan ketika Umar membentuk 6 orang sebagai tim formatur untuk memindah khalifah setelahnya, anaknya nggak diikutkan, tidak boleh ikut. Ya. Malah kalau kita analisa
jelang wafatnya Umar kan nunjuk 6 orang. Ya. Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, lalu kemudian Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. 6 orang ini termasuk di antara 10 sahabat jamin surga. Nah sebenarnya waktu Umar meninggal dunia, di antara 10 sahabat jamin surga itu ada 7 orang yang masih hidup. Ya. Jadi yang 3 kan Abu Bakar sudah meninggal, Umar sedang berwasiat, dan satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah itu sudah meninggal. Jadi waktu itu ada 7 orang, ya, yang 7 orang di antara 10 sahabat yang dijamin surga, yang memiliki keutamaan lebih dari yang lain. Namun yang diangkat oleh Umar untuk menjadi tim formatur itu cuma 6 orang. Nah satu enggak. Kenapa satu orang ini enggak dimasukkan oleh Umar sebagai tim formatur? Padahal dia termasuk satu di antara 10 sahabat jamin surga. Artinya enggak bisa ditepis lagi taman sahabat Nabi. Ya. Oleh Umar tidak dimasukkan dalam tim penting yang akan mencari dan memusyawarahkan siapa yang menjadi khalifah selanjutnya. Siapa dia? Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid ini? Sa'id bin Zaid ini iparnya Umar. Jadi ipar sendiri itu nggak dikasih jabatan, nggak dikasih hak untuk memilih, ya, nggak dikasih hak untuk mengakses peraturan, apalagi sampai mengubah peraturan, nggak. Disingkirkan oleh Umar, ya, tidak diberikan wewenang apapun gitu ya, baik anaknya Abdullah ataupun iparnya ini gitu kan. Nah, ipar ini maksudnya suami dari adiknya, karena Umar itu punya adik namanya Fatimah dan menikah dengan Sa'id bin Zaid. Dan di sisi lain Umar juga punya istri namanya Atikah binti Zaid, ya, yang juga merupakan adik dari Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ini selain satu keluarga dengan Umar dari Bani Adi, juga ipar Umar 2 kali. Saking dekatnya ya, begitu dekat dengan Umar. Ya, ipar 2 kali. Mengapa? Karena adiknya Sa'id yang namanya Atikah itu dinikahi oleh Umar. Dan adiknya Umar namanya Fatimah menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi betul-betul ipar Umar 2 kali. Tapi justru karena kedekatan dengan dirinya secara kekeluargaan, ya, dan kekerabatan di dicoret oleh Umar sebagai kandidat khalifah, bahkan tidak dimasukkan dalam tim formatur yang akan memilih khalifah setelahnya. Nah, jadi betul-betul Umar berusaha untuk menghindari, ya, para pejabat dari keluarga ataupun kerabat dekatnya. Mengangkat pejabat dari kaumnya. Insyaallah ya. Saya kutipkan beberapa. Misalnya, Umar bin Khattab mengangkat Jabir bin Abdullah Al-Bajali sebagai kepala pasukan Al-Bajlah. Mengapa? Karena Jabir bin Abdullah ini berasal dari kabilah tersebut. Ya. Salman Al-Farisi diangkat sebagai gubernur Madain. Madain ini ibu kota Persia. Jadi oleh Umar, Salman Al-Farisi diminta untuk di kepala daerah Persia atau bekas ibu kota Persia di kota Madain. Dibalikin lagi dari kaumnya. Nafi bin Haris itu gubernur Mekah karena dia orang Mekah. Jadi orang Mekah dikembalikan ke Mekah. Utsman bin Abil As sebagai gubernur Taif karena dia berasal dari Taif. Ya. Nah yang lainnya ini beberapa pejabat di masa Umar bin Khattab, ya, ada 7 wilayah besar. Ya. Pertama Makkah sempat dipimpin oleh Muhyiddin bin Harisa, namun pada akhirnya dikembalikan kepada Nafi bin Haris al-Huzai. Ini dari kabilah Bani Huzai, orang Mekah langsung. Madinah ya sempat dipimpin oleh Zaid bin Thabit dan Ali bin Abi Thalib. Taif ya dipimpin oleh Utsman bin Abil As. Ini pejabat pertamanya. Nah, setelah dia diberhentikan, maka diganti dengan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Orang Taif juga. Jadi 2 kepala daerah Taif ini sama-sama asli orang Taif. Bahkan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi inilah yang pernah datang menghadap baginda Rasulnya bertanya tentang bab istiqamah. Jadi fastaqim, kata Rasulullah ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi hadis tentang keutamaan istiqamah itu diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi yang sempat menjadi kepala daerah Taif. Yaman ya, diserahkan kepada Ya'la bin Umayyah dan kemudian Abu Rabi al-Makhzumi. Bahrain ya, sempat Ala al-Hadrami, kemudian Utsman bin Abil As ya, yang pernah menjabat gubernur di Taif, dan pernah juga Abu Hurairah. Abu Hurairah ini selama 2 tahun kalau tidak salah ya,
dia menjadi gubernur Bahrain. Ya. Dan sempat berselisih pendapat dengan Umar karena dia ngotot pengen berbisnis dan Umar melarang. Ya. Nah karena itulah kemudian Umar mementingkan Abu Hurairah. Nah belakangan Umar menyesal, dia minta kembali Abu Hurairah untuk menjadi gubernur Bahrain, tapi dia sudah tidak mau lagi asik dengan dunia non jabatan, gitu kira-kira ya. Mesir, ini gubernurnya yang membebaskan Mesir. Jadi Mesir ini takluk, tunduk di masa pemerintahan Umar dengan panglimanya Amr ibn As. Ya. Hari ini kalau kita ke Mesir, khususnya di daerah Fustat, kita akan menemukan makam Amr bin As. Saya 2 September 2024 lalu ya, sempat tur ke 3 negara, Yordan, Aqsa, dan Mesir. Dan sempat ke Fustat, mengunjungi Masjid Amr bin As. Di sebelah belakang bagian kanan itu ada makam beliau, makam Amr bin As. Karena dialah yang membebaskan Mesir dan lama oleh Umar diangkat menjadi gubernur, dan Amr bin As diberikan usia panjang, dia sempat diberhentikan oleh Utsman, namun di masa Ali dan seterusnya ya sempat berselisih paham dalam perang Jamal, nanti suatu saat kita ceritakan, dan Amr bin As wafat di tahun 41 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Mesir. Ya, karena dia meninggal di Mesir, maka makamnya hari ini ada di daerah Mesir juga, di daerah Fustat. Wilayah Syam ini beberapa gonta-ganti pejabat ya, Khalid bin Walid yang sempat, lalu kemudian diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, diganti dengan Yazid bin Abu Sufyan, dan ketika Yazid bin Abu Sufyan meninggal maka digantikan dengan saudaranya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini gubernur paling lama di masa Umar sampai Umar wafat, lalu kemudian masa Utsman dia juga jadi gubernur ya, sampai kemudian diberhentikan di masa Ali bin Abi Thalib. Nah setelah itu ketika jadi khalifah ya, setelah Ali wafat dan kekhalifahan diberikan kepada Muawiyah, Muawiyah menjadi khalifah selama 20 tahun. Jadi totalnya Muawiyah ini menjadi pejabat Syam hampir 40 tahun. Luar biasa gitu kan. Karena disenangi oleh rakyat, ya, kemudian dicintai oleh orang-orang Syam, sampai Umar bin Khattab sekian tahun lamanya tidak pernah memecat Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya. Nah di dalam wilayah Syam sendiri ada 4 kota besar yang ada pada waktu itu. Pertama daerah Aliyah yang dikenal dengan negara Palestina hari ini, dulu daerah Aliyah sekitar Al-Quds ya. Kemudian yang kedua daerah Yordania ya, yang hari ini kenal dengan negara Yordania. Dulu tidak ada negara Yordania, tapi wilayahnya sudah ada. Di Surabil bin Hasan ya, daerah Damaskus ya, Damaskus yang di dalamnya ada kota Kenisrin, di sempat Khalid bin Walid menjadi kepala daerahnya ya. Berikutnya Hims ini masuk wilayah Syam juga. Gubernur pertamanya adalah Habib bin Maslamah. Nah, ketika dia sudah meninggal dunia, maka digantikan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nah, kisah tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi ini unik. Ketika dia menjadi gubernur, ya, pada tahun berikutnya Umar meminta kepada semua kepala daerah untuk mendata mustahiq zakat. Jadi kata Umar dalam suratnya dikirim ke beberapa wilayah, Anda tulis orang-orang miskin, orang-orang fakir yang layak mendapatkan zakat. Tulis dan kirim ke saya nama-nama mereka. Nanti akan dikirim bantuan dari pusat kota, dari pusat kekuasaan, dari Madinah al-Munawwarah. Dan Umar kaget. Begitu membuka surat yang dikirim oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernur daerah Hims, ya, dia kaget. Ternyata yang paling atas urutan yang mendapatkan zakat itu tercantum nama ya, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Umar, siapa orang ini? Ya, orang yang mendapatkan urutan pertama mendapatkan harta zakat karena dianggap sebagai mustahil zakat. Kata utusan tersebut, dia adalah gubernur kami. Nah, jadi gubernurnya Pak, teman-teman sekalian berhak dapat zakat, gitu ya. Nah, belakangan Sa'id bin Amir ini dilaporkan lagi oleh netizen, ya, karena dia punya 3 masalah. Pertama, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini dalam sebulan itu ada sehari dia minta libur. Ini memang netizennya rewel ya. Gubernurnya libur sehari aja nggak boleh. Dia dalam 1 hari itu tidak berani tidak mau keluar rumah dan tidak mau meladeni kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Satu. Yang kedua, Sa'id bin Amir Jumahi ini tidak pernah mau menerima tamu di malam hari. Ya, nggak mau menerima tamu di malam hari. Yang ketiga, ya, sering ditemukan Sa'id bin Amir Jumahi ini ketika dia berada di masjid menyampaikan ceramah dan seterusnya, tiba-tiba dia seperti orang yang mau pingsan, ya, seperti orang yang tidak mau sadarkan diri. Maka datanglah Umar bin Khattab ke Hims dan menginterogasi Sa'id bin Amir Jumahi. Ternyata Sa'id bin Amir punya alasan. Mengapa pada setiap bulan, ya, di setiap bulan dia minta 1 hari libur, tidak berani keluar rumah karena karena Sa'id bin Amir ini hanya punya 1 pakaian dinas. Dan ini pakaian harus dicuci. Ketika dicuci dan belum kering, dia nggak berani keluar. Nah, dia tidak bisa keluar menemui masyarakatnya. Kemudian yang kedua, tentang apa, ya, dia tidak mau keluar di malam hari. Ya, ketika ditanya, ya Said, betulkah Anda tidak mau keluar di malam hari? Iya, kata Said. Karena saya menjadikan siang sebagai waktu untuk meladeni umat, dan malam hari saya gunakan waktu ini untuk bermunajat kepada Allah SWT. Dan dia tidak mau diganggu setiap malam. Kalau mau ketemu siang hari saja. Gitu ya. Satu lagi, setiap kali mengisi kajian taklim ataupun di masjid, dia tubuhnya seperti bergetar dan hampir di pingsan. Ya, mengapa hal itu terjadi? Apakah dia punya penyakit khusus? Kata Sa'id bin Amir, tidak. Ya, saya selalu ingat dulu ada seorang Muslim, ya, yang dihukum salib, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, ditangkap dan kemudian disalib. Nah, sebelum dia eh, apa eh, syahid gitu kan, dia sempat berdoa, ya, mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang telah memperlakukan diri dengan sedemikian hina, ya. Nah, diingat terus kata-kata tersebut, dan ini membuat Sa'id bin Amir Al-Jumahi menangis, ya. Ada lagi daerah Basrah, ya. Basrah ini, ya, sempat dipimpin oleh Syuraih bin Amir, Utbah bin Ghazwan, dan Mughirah bin Syu'bah, serta Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Abu Musa al-Asy'ari ini mungkin gubernur Basra yang cukup lama, ya. Karena dialah yang kemudian pernah mengirimkan mengirimkan utusan kepada Umar supaya membuat penanggalan dalam Islam dan diresmikan. Maka atas usul Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Umar menyepakati dengan para sahabat untuk menetapkan penanggalan Hijriah seperti yang kita gunakan hari ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ammar bin Yasir, Jubair bin Mut'am, serta Mughir bin Syubah. Ini sempat menjadi wali kota Kufa, dan dulu Basra dan Kufa ini satu wilayah. Lalu kemudian oleh Umar dipecah. Mengapa? Karena karakter orang Basra dengan karakter orang Kufa itu sangat amat berbeda. Butuh treatment dan cara sendiri untuk memimpinnya. Maka oleh Umar, Basra dan Kufa dipisah. Irak dan Iran hari ini dipisah. Ya. Madain, ya, ini ibu kota Persia dulu. 2 sahabat mulia pernah jadi gubernurnya. Pertama adalah Salman Al-Farisi, karena dia orang Persia. Yang kedua adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulillah. Orang yang sangat pandai memegang rahasia Rasulullah. Terakhir sebagai penutup, ya, Azerbaijan. Azerbaijan ini setelah berhenti dari Madain, ya, Umar sempat mengutus Hudzaifah ibnul Yaman untuk menjadi gubernur Azerbaijan. Namun pada akhirnya Hudzaifah diberhentikan dan diganti dengan orang lokal, yaitu Utbah bin Farqad As-Silmi. Jadi dia orang Azerbaijan sendiri, orang lokasi, orang putra daerah, ya. Ada kisah menarik. Suatu saat Utbah bin Farqad Al-Salami ini datang ke Madinah jauh-jauh dari Azerbaijan. Dia bawa bingkisan makanan, dikasihkan ke Umar. Ya. Kata Umar sambil membuka bingkisan tersebut, apa ini? Kata Utbah bin Farqad, hadhihi habis atau hadza habis. Ini makanan kami namanya habis. Ha alif ba sad, ya. Sejenis makanan khas lah, ya. Mungkin kalau kami orang Bogor kayak bolu talas mungkin, ya. Atau yang dari Jogja ada gudegnya gitu, ya. Atau dari Palembang ada pempeknya. Nah, ini makanan khas Azerbaijan diberikan kepada Umar, dan
Umar mengatakan, apakah rakyat Azerbaijan biasa makan makanan ini? Kata Utbah bin Farqad, enggak, ini makanan mahal ya, tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Dibungkus kembali oleh Umar, bawa pulang. Wallahi demi Allah, saya tidak akan makan makanan yang mahal, tidak terjangkau bagi rakyat. Maka dalam kalimat yang terkenal Umar mengatakan, kalau rakyatku dilanda kemiskinan, saya orang pertama kali akan merasakannya, dan sebaliknya. Kalau rakyatku dilanda diberikan kekenyangan, berkecukupan, saya orang terakhirnya akan menikmati hal tersebut. Nah, ini prinsip-prinsip dalam diri Umar Khattab ketika dia menjadi khalifah selama 10 tahun lamanya, ya, dan pada masa ini juga Umar Khattab mendirikan beberapa lembaga keuangan, ya, atau kebijakan-kebijakan yang lainnya, ya. Kita sisakan waktu 10 menit menuju jam 9, ya. Jika ada yang ingin tanyakan atau hal-hal yang pengen dikonfirmasi, kita ada waktu yang cukup, silakan. Demikian sementara saya serahkan ke host kita lagi. Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sangat menarik sekali ya. Umar ini sudah menanamkan fondasi-fondasi mengenai ketatanegaraan ya. Sepertinya tadi mencatat sebelum menjabat dan setelah menjabat. Kalau sekarang kan namanya LHKPN gitu ya. Oke. Terus tadi juga para ulama itu sebagian besar menjadi wali kota ya, seperti Abu Hurairah dan beberapa ulama-ulama. Silakan pada yang ingin berdiskusi, Prof. Basuki, atau yang lain. Ya, tadi kan ada beberapa aturan ya, Ustaz ya, ketika seorang memimpin. Ya, silakan, Prof. Pak Amin, Mas Amin, kabar Mas Amin. Ya, ini Ustaz Ronoli, silakan. Boleh bertanya, ini terkait kekinian, boleh nggak? Boleh, Yang boleh. terkait sistem Silakan. Umar. Ya. Eh, izin start bertanya, Start. Kebetulan Ya. karena kan dari kesehatan ya, Start ya. Jadi contoh ini real di RSUD tempat saya bertugas itu. Jadi kan kita kan katanya kalau kita mau beli pengadaan apa Alkes. seperti PC gitu ya. Ya, Nah, kita pengennya kan yang lebih murah gitu, Start. ya. Cuman ternyata katanya berdasarkan aturan negara Mhm. itu nggak bisa katanya gitu, bisa jadi temuan katanya. Sedangkan negara kan seharusnya kita supaya bisa berhemat ya. Nah Ya. itu kok bisa, bagaimana dengan konteks zaman Umar lu, dan kalau kita pengen mengembalikan lagi seperti itu, gimana solusinya? Apa kita berkonsultasi dengan bidang apa, maksudnya di legislatif gitu ya, di dewan untuk merevisi aturan tersebut gitu. Kok kita bukannya negara pengen supaya berhemat, efisiensi, malah ini aturan itu malah dibuat boros gitu. Izin Ustaz, gimana Ya. baiknya Ustaz solusinya? Ada Ustaz. Bismillah. Jadi memang ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam mengemban amanah, ya. Apapun posisi kita, ya. Atau tiga lah, satu lagi. Pertama, aturan atau hal yang kita laksanakan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi tidak melanggar syariat tentang halal haramnya, ya. Kemudian apa tentang menzalimi orang atau tidak, ya. Tata cara melaksanakan pengolahannya, ya, tidak melanggar syariat. Satu. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Untuk konteks sekarang juga begitu, ya. Apapun profesi kita, ya. Kita beli mobil misalnya, maka beli mobil ya harus dari uang kita, uang yang halal, nggak boleh beli mobil dari uang yang haram, nggak boleh. Nah, beli mobil yang legal, gitu ya, ada surat menyuratnya, ada apa, jelas, ya. Jadi bukan uang bukan mobil yang gelap, nggak jelas dari mana, ya. Jadi dia halal dan sesuai dengan aturan, ya. Maka kalau kita punya kendaraan ya harus bayar pajak, gitu ya. Tidak, Ustaz, uang pajaknya di kemplang, ya, kemudian disalahgunakan, ya itu suatu hal yang harus kita benerin, gitu ya. Tapi bahwa kita harus taat hukum sesuai dengan aturan, ya. Nah, andai di antara aturan tersebut ada yang kita tidak sesuai,
dalam negara kita ada salurannya ya, melalui anggota dewan ataupun bidang-bidang yang lainnya ya. Tapi dua hal yang harus diperhatikan ya. Tetap harus sesuai dengan aturan di kita ya. Jadi jangan sampai gini, benar dia khawatirkan tadi, niatnya baik gitu kan, niatnya baik, tapi menyalahi aturan bisa dipenjara. Iya, ya, makanya dua-duanya harus kita perhatikan ya. Jadi pastikan yang kita laksanakan itu sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah negara di mana kita tempat tinggal kita ya. Kalau kita merasa tidak cocok, ada mekanisme untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Nah, termasuk juga yang tadi ya. Selain itu juga ada di kita gini, diajukan anggaran misalnya kan, ternyata kita bisa melakukan proses hematisasi. Itu malah kena ini ya, kena penalti ya, saya dilarang ya. Pas akhir tahun kok nggak habis. Kita pengennya menghemat gitu kan, misalnya anggaran misalnya 2 miliar gitu kan, kemudian kita kepala daerahnya atau eksekutifnya ya, melakukan pembelanjaan daerah yang kepake 1,8, nah, ya, yang 200-nya ini nggak kepake, itu malah aib gitu ya, malah suatu hal yang nggak boleh, padahal niat kita kan pengen hemat, nah ternyata nggak boleh. Jadi sesuai dengan aturan yang nggak boleh. Ya, kecuali kalau aturan nanti kemudian kita ubah, ya silakan. Jadi intinya tetap pada aturan yang ada. Ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan niat-niat baik kita tersebut. Jadi dua-duanya harus kita jalankan. Nah kalau saya menyebutkan 3, ada satu lagi yang harus kita perhatikan ya. Yang kita laksanakan itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya. Ilustrasinya sederhana. Saya punya uang, saya beli mobil. Uang saya, mobilnya mobil ilegal. Mobilnya mobil legal, resmi, dealer sah. Tapi apakah yang saya lakukan itu akan menimbulkan fitnah atau tidak? Ya, baru 2 bulan jadi pejabat, baru 2 bulan jadi anggota dewan, beli mobil pakai uang dia, mobilnya resmi di dealer, tapi mobilnya mewah. Nah itu akan membuat fitnah. Nah, sebaiknya dihindari. Walaupun halal secara syariat, tidak melanggar secara hukum positifnya, tapi akan menimbulkan fitnah, itu juga harus kita perhatikan. Saya kira begitu Pak Nurholis ya dari Bengkulu. Tetap harus sesuai aturan. Sama-sama. Kalau ya Dr. Noli, ini juga ada satu resume ya share oleh Pak Basuki ini, pemerintahan pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, kalau kita menggunakan ChatGPT ya di pemerintahan Umar bin Khattab di era AI ini. Iya. Ah. Jadi kalau Umar bin Khattab pada zaman masih hidup zaman sekarang gitu ya. Jadi ini memang beberapa kebijakannya sudah canggih gitu ya. Iya. Prof, silakan Prof. Silakan. Saya nggak komentar, saya cuma nulis ulang aja dari Ustadz tadi, saya kirim ke grup. Iya. Intinya sih kalau dulu moralitasnya bagus, teknologinya belum. Kalau sekarang teknologinya tinggi, moralitasnya nggak ada. Ini Prof Basuki nulis sudah 2 halaman ya, langsung jadi ya. Ya, jadi kalau Ustadz. Ya. Tanya nih. Oke, silakan. Terkait dengan bisnis Ustadz. Ini Ya, dengerin suara silakan Mas Amin. Jadi terkait dengan bisnis berkaitan dengan agama nih Ustadz. Bagaimana? Bagaimana hukumnya seseorang itu mendirikan masjid? Nah, masjid itu kalau dilihat di zaman sekarang itu ada nilai bisnisnya Ustadz. Kita menyediakan tempat ibadah, orang akan datang dengan sendirinya, uang akan datang dengan sendirinya, semua akan mendapatkan donasi dari beberapa orang atau di perusahaan-perusahaan. Nah, peran daripada masjid itu adalah untuk syiar dan rumah Allah ya, untuk ibadah ya. Nah, bagaimana apabila uang masjid itu dikembangkan menjadi untuk kemaslahatan umum? Jadi dia bisa bikin gas, LPG segala macam untuk dijual, kemudian nilai jualnya itu dikembalikan lagi kepada masjid. Itu tata caranya
kita untuk mendirikan rumah ibadah sebagai bagian daripada bisnis itu gimana, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Oke, Bismillah. Jadi harus diklarifikasi ya, sumber pendanaan itu dari uang apa? Ya. Kalau uang zakat, nah ini jelas tidak dibolehkan. Ya, karena zakat sendiri sudah ada peruntukannya. Ya. Tapi kalau dari wakaf produktif misalnya, sangat mungkin, sangat mungkin. Sekarang di Arab Saudi, keberadaan Masjid Nabawi, keberadaan Masjidil Haram itu merupakan salah satu magnet besar ya, bagi umat Islam seluruh dunia untuk datang. Dan kedatangan mereka itu kemudian dibisniskan ya, oleh Saudi. Mau tidak mau. Di sekitar Masjidil Haram itu hotel-hotel semua, mall-mall semua gitu kan. Saya kira kalau tidak ada Masjidil Haram, kayaknya nggak akan seramai ini Arab Saudi gitu ya. Madinah juga sama ya. Nah, tapi justru hasil dari pengelolaan hotel, dari pengelolaan mall dan sirkulasi pendanaan tadi itu ya bisa untuk menghidupi masjid, gitu kan? Dia bisa membangun tanpa, menurut saya tidak menyebutkan satu-satunya ya. Dari sekian sedikit masjid yang tidak ada keropaknya itu ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka kita mau infak nggak bisa, nggak ada keropaknya. Kalau Masjidil Aqsa ada, saya pernah ke sana dan mengisi keropaknya, menyampaikan uang amanah dari masyarakat gitu ya, dari donatur ya. Jadi begitu saya datang ke sana, saya tanya ke Syekh Mudir ya. Saya bilang saya datang dari Indonesia ya, membawa amanah dari jamaah ya untuk infak. Saya akan berikan ke siapa? Ke DTIP ke Anda? Enggak katanya, jangan ke saya. Itu ada kotak, gede kotaknya. Kalau kotak amal kita kan ke sini gede. Gede. Ada kan masuk ke situ. Jadi Masjidil Aqsa, Masjid Al-Qibli ya, atau masjid apa namanya di depannya Sokhra ya, itu juga sama menerima donasi. Tapi Masjidil Haram nggak ada. Nah, dari mana operasional semua itu? Ya, cleaning service-nya, kemudian maintenance alat-alat dan karpet. Wah, itu dari bisnis yang ada di sekitar Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Ya, di mana tanah-tanah di sekitar tersebut ya statusnya wakaf, tidak bisa dijual, tapi bisa dimanfaatkan untuk wakaf produktif. Nah, sekarang kalau ada masjid yang bisa seperti ini ya, pengelolaannya dibuat secara profesional gitu kan, secara transparan, lah kemudian dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku sebuah negara, ya boleh-boleh saja menurut saya ya. Asal tidak ada yang terzalimi dan dilakukan secara transparan. Misalnya ngelola ya memang harus dapat secara aturan undang-undang, ya dia dapat ya. Di kita kan kalau istilah untuk pendanaan sosial seperti itu sudah ada aturannya ya. Berapa yang boleh diambil oleh pengelola, sisanya diberikan kemana, asal dikelola dengan amanah, saya kira ya, tidak ada halangan ya, sah. Di sekarang ada istilah social planner gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan sosial, dana-dana sosial, tapi dikelola dengan sistem bisnis yang benar, ya, pengelolaan secara profesional, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya. Wallahu a'lam. Iya, barakallah. Syukran Ustadz. Jadi sesuatu yang menarik ya buat masjid itu. Saya sendiri juga tertarik itu dengan masjid. Iya. Kalau dibandingkan dengan mendirikan suatu usaha, tapi hasilnya akan banyak ruginya kalau di usaha. Tapi kalau kita mendirikan masjid akan banyak barokahnya gitu. Iya. Jadi uang itu kembali lagi buat masjid lagi. Tapi indah juga tadi yang berkaitan dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar diceritakan di situ, saya nyambung jadinya. Syukran. Ya, mungkin ingin sedikit memperjelas ya Ustaz. Jadi kalau sumbernya itu infak atau koropak itu bisa dikelola ya. Tapi kalau zakat itu kan sudah ada peruntukannya untuk yang asal belak. Betul. Ya, mustahiknya udah ada. Ya. Jadi Prof, disampaikan lagi Prof. Terima kasih Ustadz, semoga aman nanti umrohnya lancar. Amin. Besok sore saya berangkat. Tapi malam ini sudah menginap di hotel 101 ya. 101.
Bukan 101 ternyata, tapi 101. Jadi bulatnya itu bukan 0 ya, tapi O ya. Oh, iya. Semoga aman ya, nggak ada. Ya, semoga ini masih gejolak nih Iran sama Israel nih ya. Tapi kalau lihat petanya jalurnya lewat bawah gitu. Oh, Yang mengkhawatirkan itu ya Yordania. Saya Oktober awal itu terjadwal ke Aqsa. Ya. So dengan teman-teman JJ Amani dan jamaah juga sudah cukup banyak. Tapi sepertinya di cancel. Jadi untuk saat ini kan sudah 12 sampai atau 13 hari Aqsa close, ditutup sama sekali. Ya. Masih hanya terdengar azan ya, ada azannya, tapi jamaahnya tidak bisa masuk ke dalam. Yang sholat mungkin yang tinggal di dalam kawasan Al-Aqsa itu, tapi yang di luar tidak bisa masuk. Itu Ustaz untuk masuk ke Aqsa kan pengajuan visanya itu 40 hari Ustaz. Betul, Ya. masih jauh hari. Jadi yang berangkat itu sudah pasti di-approve sama boleh masuk gitu Ustaz ya. Kalau sekarang nggak Enggak ada yang ya. di-approve sekarang. Makanya rencana kami berangkat di akhir September sampai awal Agustus itu dipastikan untuk sementara ini ya tidak diteruskan, di-cut sementara sampai nanti kondisi aman. Ya. Ustaz, sebelum ditutup, kami dari jamaah Masjid Taklim ini kalau misalkan ingin membaca buku-buku yang ditulis dari tentang Sirah Nabawiyah ini, gimana Ustaz caranya? Apakah kita ada soft kopinya atau buku yang dicetak Ustaz? Ya, ada beberapa buku saya yang masih berbentuk cetakan, artinya ada stoknya gitu kan di beberapa penerbit ya. Namun ada juga yang sudah tidak ada lagi stoknya, jadi sudah habis cetak. Misalnya ada buku sejarah para khalifah itu nggak ada lagi. Saya pernah beli online, ada ternyata bajakan ya. Itu bukan dari penerbit asli Pustaka Al-Kausar ya. Atau belajar di Perang Badar, Uhud, itu 2 buku itu sudah tidak ada lagi, sudah kosong. Nah, filenya sih masih ada di saya. Ya. Jadi sebagian ada di saya, filenya hak ciptanya, sebagian lagi ada di penerbit. Misalnya buku 101 Sahabiat, 101 Wanita Teladan Rasulullah, itu sudah tidak ada lagi. Tapi masalahnya hak ciptanya ada di Rabbani Press. Nah, saya mau proses tuh, dia mau terbitkan lagi apa enggak. Ya. Iya. Atau 101 sahabat Nabi itu Al-Kausar tadinya. Saya tanya Pak Tahir Bawazir Al-Kausar. Saya bilang mau terbitkan lagi nggak? Kata dia untuk waktu dekat ini enggak Ustaz. Nah, kalau begitu saya ambil hak ciptanya, saya mau terbitkan. Oh silakan. Dengan senang hati silakan supaya tidak mubazir. Makanya kami cetak ulang. Judulnya Memetik Hikmah 101 Sahabat Nabi. Nah itu saya punya hak ciptanya dan bukunya ada di penerbit saya. Ada. Maksudnya stoknya. Nanti untuk detail mungkin bisa saya punya Instagram ya namanya Pustaka Al-Bustan ya itu khusus katalog buku-buku yang saya tulis. Mungkin bisa mampir di situ atau chat di saya juga bisa. Al-Bustan ya, bukan Al-Bustan tapi Al-Bustan. Pustaka Al-Bustan di Instagram kita ininya ya. Beberapa buku Bisa Ustaz. ya. Pustaka Al-Bustan tulis. Itu bisa di sana. Pustaka saya sedang ini saya mungkin share di linknya di chat. Ya. Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan kajian berikutnya setelah Ustaz pulang dari ziarah ya. Insya Allah. Nanti dilanjutkan dengan Khalifah Utsman ya. Kalau masih ada Mungkin sekali pertemuan lagi dengan Umar ya. Masih Umar ada. bin Khattab ya. Kita belum bicara tentang akhir hayat dan proses terpilihnya pemimpin setelahnya. Baik, kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan baca majlis. Terakhir pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, Profesor.